Nah kamu kalau nggak sembuh-sembuh nih asmanya bisa sampai tua, itu terserah kamu Itu deh. asmanya cukup parah. Pengen Sampai memberanikan diri ikut maraton 42 kilo tuh gimana tuh? Boleh cerita, Mbak? Halo sahabat BCA Live, apa kabarnya hari ini? Masih bersama saya Lili Peki di acara obrolan asik, obrolan literasi asuransi kekinian dari BCA Live, di mana dalam 1 jam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol hal-hal yang menarik pastinya buat kamu bersama narasumber kami. Hari ini saya lagi ada di Demawi nih sahabat BCA Live, tempatnya hijau dan pastinya banyak burung-burung. Jadi nanti 1 jam ke depan, mohon maaf dulu ya kalau misalnya nanti ada suara-suara burung, tapi pastinya seru banget deh ngobrolan kita hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai langkah-langkah kecil yang kita lakukan secara konsisten untuk mencapai hasil yang besar. Nanti saya akan kedatangan seorang pelari maraton yang sudah 10 kali mengikuti ajang maraton, gak cuma di Indonesia tapi juga di luar negeri. Dan saya juga nanti akan sharing-sharing ajang tahunan yang gak kalah kerennya dari BCA Live, namanya Ultima Race, yang pastinya nanti bulan Juli nanti teman-teman sahabat BCA Live harus ikuti semuanya ya ajangnya. Sebelum kita ngobrol dengan narasumber, jangan lupa untuk subscribe, follow, dan tonton obrolan asik di platform video favorit kamu. Kami ada di YouTube, Spotify, dan Noise BCA Live. Yuk sahabat BCA Live, kita ikutin terus. Sahabat BCA Live, kita tunggu Mbak Debinya sebentar lagi, kayaknya udah mau nyampe nih sahabat. Halo Mbak Devi, Leli. Baik, terima kasih banyak ya udah ngundang aku untuk ngobrol-ngobrol seru di podcast obrolan asik bersama sahabat BCA Live. Iya nih Mbak sahabat BCA Live, hari ini udah kedatangan nih Mbak Debi. Keren banget nih outfitnya, udah siap lari ya Mbak? Banget, ini abis ini langsung lari Mbak. Abis ini langsung lari. Nah Mbak, hari ini kita kan Mbak Debi, kita akan ngobrol-ngobrol mengenai small steps big goals yang dilakukan seorang pelari maraton nih, Debi Melia. Nah kira-kira kedepannya ada ajang maraton lagi nih? Nah saat ini aku lagi persiapan untuk maratonku yang ke-11. Nanti di bulan Juni Jogja Marathon, doakan bulan Juni ya, semuanya lancar. Iya pasti sehat, semua bisa lah. Ada target nggak? Ada targetnya? Targetnya semoga dapat waktu yang lebih baik dari tahun kemarin. Jadi ceritanya mau remedial nih. Tahun kemarin udah ikutan. PB-nya berapa deh? Kalau PB di luar sih 3 jam 19. 3 jam, bayangin sahabat BCA, 3 jam 19 menit. Ya. Itu untuk finish 42 kilo. 42,2 maraton. 42,2. Oke. Jadi nanti sebelum itu sahabat BCA Live, tapi kita akan pindah lokasi dulu nih sahabat BCA Live Mbak, karena Demawi ini banyak banget nih tempat-tempatnya. Kita akan explore. Kita akan ajak sahabat BCA Live untuk lihat-lihat Demawi. Boleh Mbak? Ayo. Sahabat BCA Live, sebelum kita ngobrol lebih jauh dengan Mbak Debi, saya mau kasih tahu sedikit nih. Kalau namanya lari maraton itu nggak cuman mengenai masalah fisik ya Mbak. Betul banget. Karena mental juga harus dipersiapkan. Bagaimana Mbak Debi secara konsisten nih menjalani menu-menu latihan. Pastinya dari hal kecil-kecil tuh apa yang harus dipersiapkan. Terus juga komitmennya pasti sangat besar ya Mbak. Iya, konsistensi. Konsisten. Itu Karena yang persiapan pasti juga tadi fisik, mental, dan juga pasti uang ya, nggak sedikit ya. Betul. Karena itu tadi finansial harus mendukung banget. Karena tadi ke luar negeri juga biayanya nggak kecil ya. Iya, dari hari-hari biasanya untuk nutrisi, untuk latihan-latihan di luar lari seperti gym, itu juga kan membutuhkan biaya juga. Oke. Tapi saya mau balik dari ke awal Mbak. Kenapa sih Mbak Debi ini start lari itu dari kapan nih? Start lari ya, jadi ini long way to go sebenarnya. Awalnya karena aku dari lahir itu dianugerahi asma, asma bawaan. Jadi asma nih? Jadi asma, jadi waktu kecil orang tua aku sih ngajarin aku untuk olahraga, bawa aku untuk olahraga, ada bulu tangkis, kadang renang. Tapi ketika remaja nih udah SMP SMA, itu kan mulai sibuk main, mulai sibuk sekolah berat, itu nggak olahraga. Agak sulit ya? Agak sulit. Di umur 17 tuh mamaku bilang, nah kamu kalau nggak sembuh-sembuh nih asmanya bisa sampai tua, itu terserah kamu deh. Itu asmanya cukup parah? Asmanya sampai parah banget nggak, cuma mengganggu. Jadi kalau misalnya kena trigger sedikit kan asma itu pemicunya alergi ya. Ke trigger debu sesek. Nah, jadi kemana-mana aku harus selalu bawa obat semprot itu. Obat semprot. Dari situ aku berpikir olahraga yang dirasakan paling simpel, paling mudah dan gak ngandelin orang kan, bisa individu gitu. Dan
waktunya juga bebas, ya sudahlah, mulailah jogging sebenarnya. Oh, jogging. Walaupun dulu. Itu start di usia berapa tuh? SMP? kurang apa lebih SMA? 2 SMA lah. Oh, mulai Umur SMA. 17 itu dimulai bukan lari ya sebenarnya, jogging. Jalan pagi ya? Jalan itu pun cuma kuat 100 meter kayaknya, Mbak. 100 meter? 100 meter terus Sesek aku itu awal dulu? nggak sesek, cuman udah berasa capek. 100 Hmm. meter capek, udah gitu ya udah deh jalan dulu. Nanti kan aku larinya di trek tuh, joggingnya di trek yang 400 meter. Setengah trek itu berarti 200 meter, terus aku jalan lagi sampai akhirnya, wah ternyata bisa 1 putaran penuh. Nah, Berproses banget. Seperti Nah, itu. gitu. Jadi awalnya ya karena aku pengen sembuh dari asma. Dan sembuh nih? Sembuh, puji Tuhan sembuh. Jadi sampai sekarang. udah nggak pakai Udah nggak obat pernah. lagi? Oh, keren Bahkan banget. aku lari terjauh pun 60 km, puji Tuhan aman. Wah, keren Iya. banget. Nah, Mbak Devi kan ibu rumah tangga ya? Iya, Ada 2 putra-putri ya? iya, 2 putra-putri. Nah, itu bagaimana sih membagi waktu? Kan pasti latihan tiap hari nih, Mbak. Latihan tiap hari. Boleh Hampir. di-sharing ke sahabat BCL nih, gimana sih membagi waktu antara keluarga, anak, dan juga tadi Dunia lari. dunia larinya, Iya. aktivitas larinya? Jadi ini sama aja seperti hidup kita ya, bukan aja di dunia lari tapi orang-orang yang bekerja, karir semua tergantung skala prioritas ya. Iya. Kalau aku karena dunia lari ini tidak ada jadwal yang 10 to 5 Iya, lebih gitu, fleksibel ya. lebih fleksibel. Jadi aku berlatihnya itu saat anak-anak sekolah. Jadi pagi anak-anak udah pergi sekolah, sarapan udah beres semua, aku baru mengerjakan berlatih. Terus kalau misalnya ada aku mengurus bisnis jersey atau ada endorse apa, semuanya itu aku kerjakan di kala anak-anak sekolah. Jadi setelah anak-anak sekolah aku jemput pulang sekolah, dan setelah itu ya udah full ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Iya. Jadi pada saat cheatingnya itu membagi waktunya pada saat anak lagi Iya. sekolah, Lagi me time-nya lah. me time-nya Lagi nggak ya udah sendiri, tuh iya. lari. Mbak Debbie tadi kan sharing cerita bahwa mulai lari di usia 17 ya, Iya, mulai jogging lah. mulai jogging ya tadi ya. Terus apa sih yang membuat Mbak Debbie yakin dari semua olahraga ya? Tadi kan udah nyobain katanya bulu tangkis, tenis gitu Nggak ya. bulu tangkis aja tangkis aja ya. Terus kenapa sih mau fokus di lari nih? Hal-hal kecil apa yang membuat oh ya nih saya harus fokusnya di lari deh enaknya? Gitu. Jadi sempet aku off lari karena kuliah, habis itu menikah, punya anak gitu. Jadi larinya di treadmill. Oh, di rumah Larinya aja. di rumah, di treadmill, sekitaran rumah. Karena ya itu, karena asma itu aku takut banget lari di jalan karena takut debu kan. Karena trigger aku kan debu. Sampai suatu hari temanku ngajak, ayo dong cobain lari di jalan, katanya ikut event lari. Saat itu tahun 2016. Oke. Aku ikut yang 5K dan ternyata aku finish loh. Ternyata gitu. lari di jalan tuh aku kena debu, ternyata aku nggak apa-apa loh. Dari situ aku kayak menang atas diri sendiri, mengalahkan ketakutan yang selama ini ada di pikiran aku. Ternyata nggak apa-apa. Dari situ, wah kayaknya boleh di yang 10 kilo gitu. Itu asmanya udah oke tuh. Asmanya udah oke. Jadi Tapi mulai masih terkungkung oleh perasaan takut, trauma. Karena dari kecil kalau kena debu asma, sesek dan nggak nyaman, jadinya nggak kayak nyaman. lebih ke paranoidnya, takutnya lebih gitu ke traumanya. ya. Ternyata waktu berhasil lari 5K di jalan, walaupun ada debu, walaupun ada knalpot, Baik-baik ternyata aja. baik-baik aja. Dari situ aku merasa menang atas diri Oke, sendiri. jadi mulai yakin, pede itu Iya, tuh. mulai pede. Mulai dari setelah berhasil 5K, 5K langsung Terus tuh mulai. 10 kilo. Oke. Itu di 2016 tadi. 2016. Iya. Berarti tadi kalau Mbak Debbie cerita 2016 dan 2018 udah langsung maraton tuh, Mbak. 2016 ya. 2018 aku maraton. Jadi persiapannya 2 tahun tuh dari 5 kilo Iya, sampai ke 40. Itu betul. keren banget loh, sahabat BC Alive. Bahkan pelari-pelari sekarang tuh too fast too soon. Baru lari 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan udah maraton. Nah Oh, itu. jadi kalau 2 tahun dianggapnya itu Kalau lama. 2 tahun itu berproses Oh, banget. itu benar-benar berproses. Iya. Berarti itu mulai serius ya untuk menjalin emang pengen lari. Pengen Sampai memberanikan diri ikut maraton 42 kilo tuh gimana tuh? Boleh cerita, Mbak? Dari 2016, tahun 2017 itu aku ikutan lomba yang 21K. Oh, half maraton dulu ya. Yang half maraton dulu, terus udah gitu finish beberapa lomba half maraton juga hasilnya baik.
Dari situ aku memberanikan diri untuk ikutan maraton. Dan Jadi nggak langsung sekali langsung finish tuh. finish. Yang pertama finish. langsung finish. Langsung finish. Wah, keren banget. Tepuk tangan dulu dong buat Mbak Debbie. Karena dilatih dengan apa ya, terprogram dengan baik gitu, itu terstruktur. pakai pelatih berarti. Pakai pelatih. Oke. Jadi pada saat awal tuh kan mulai dari 5 kilo, terus ada 10 ngeset kilo. target. Nah, mulai ngeset target tapi tetap pelan-pelan tadi ya. 10, pelan-pelan. 21 dan baru ke 42. Iya, berproses. Jadi nah sahabat BCLF, memang pada saat kita ada target yang besar seperti Mbak Dewi tadi 42 kilometer, itu tuh kita harus jangan langsung kayak gegabah gitu pasti. Betul, ya Mbak ya. Dari hal-hal kecil. Nah, yang biasanya sebelum maraton tuh apa sih yang harus dipersiapkan? Kalau pertama kali maraton itu aku kurang lebih persiapannya 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Jadi race 21 kilo yang half marathon itu merupakan rangkaian dari uji coba lah untuk menuju bagian dari prosesnya. Betul, tadi ya. Jadi beberapa kali half marathon dirasa oke nggak untuk menuju maraton ini. Gitu. Jadi benar-benar Mbak Debbie itu small step dulu ya. Betul, ini sesuai banget. small step big goal. Jadi benar-benar step dari 5, 10, dari 10 21 dan enjoy the process. Oke. Nah, itu pasti ada jatuh bangunnya nggak sih Mbak Debbie? Banget. Banget, itu cedera karena dulu itu dunia lari tidak se-hype sekarang, jauh sekali. 2016 ya. 2016 itu edukasi tentang dunia lari, tentang nutrisi, bagaimana harus lari itu masih minim banget. Jadi maunya tiap hari ya lari aja gitu, lari nggak ngerti tentang nutrisinya harus gimana, strength trainingnya harus gimana, terus rotasi sepatu. Itu yang menyebabkan beberapa kali cedera juga. Oh gitu. Jadi sebenarnya banyak banget yang harus disiapkan. Betul, ya Mbak. banyak faktor. Kalau mau serius ya, terutama untuk jarak-jarak seperti 42 kilo itu kan ibaratnya naik sepeda juga capek ya kalau 42 kilo, apalagi lari. Naik motor aja jauh. Ya lumayan gitu. Jadi kalau untuk jarak-jarak yang kayak gitu memang nggak boleh gegabah. Oke. Harus dipersiapkan dengan baik. Itu sendiri apa pakai coach? Waktu untuk maraton pertama aku udah mulai pakai coach karena aku nggak berani untuk karena ilmunya gegabah. belum dapat ya, belum dapat ya. Karena ilmunya belum dapat. Tapi begitu yang kedua, ketiga, sampai maraton terakhir aku masih pakai coach. Nah sekarang aku udah punya bekal, udah tahu, udah makin wise, udah makin tahu kondisi tubuh juga udah paham udah paham dan udah mengerti bagaimana juga aku harus berlatih. Sekarang lebih sendiri sih merangkai programnya. Oke. Nah, sahabat BCLF, seorang Debbie Melia aja masih pakai coach karena memang untuk target besar itu kita jangan terlalu tadi ya gegabah ya, Mbak. Karena pasti ada hal-hal yang harus dipersiapkan. Berarti tipsnya tadi jangan gegabah, terus juga enjoy the process. Terus harus pasti mau melewati hal-hal yang kecil. Iya, dan pahami pasti tubuh kita ya, Mbak. Nggak boleh dipaksa ya. Nggak boleh dipaksa, harus aware, harus aware sama kondisi kita. Kalau dirasa lagi capek, lagi lelah, ya harus tarik mundur dulu. Gitu. Karena memang banyak juga kita lihat kalau pelari-pelari sekarang cedera ya. Karena ya itu too fast too soon. Pengennya langsung kayak temennya yang udah langsung maraton, yang udah langsung 21K, padahal larinya baru sebulan, baru 2 bulan. Nah itu ya, belum ada menu-menu yang dijalanin, belum ada small stepnya. Belum lewat 21 kilo udah pengen 42 kilo. Itu banyak yang loncat. Banyak yang seperti itu. Karena memang kadang setiap ajang maraton juga kita lihat ada korban, bahkan sampai ada korban. Betul. Nah itu sedih juga sih. Sedih juga karena sebenarnya jadi yang disalahin tuh dunia larinya. Padahal dari individunya kadang-kadang mereka tidak listen. Kadang-kadang misalnya kurang tidur, tapi mereka kekeh pengen target di kala fit gitu. Belum sebelum larinya ini, terutama kalau yang di luar kota atau misalnya di Bali gitu kan, wah main dulu nih sebelum lomba, jadi udah keburu capek gitu. Di hari hanya badannya kurang fit, terus memaksakan juga, terus memang kebanyakan ada punya riwayat hipertensi, jantung, tapi ya itu tidak listen to your body, tidak aware terhadap diri sendiri, memaksakan, akhirnya kebanyakan yang disalahkan jadi dunia larinya, padahal kalau menurut aku ya lebih kepada individunya kurang aware juga. Gitu. Mbak, kalau misalnya untuk tips berlari ya, kalau misalnya mau race, biasanya Mbak Debbie itu tidurnya berapa lama? Tidurnya sehari-hari aku
kurang lebih 7 jam lah ya minimal. 7 jam, berarti jam 7 paling jam. telat 10.30 kali harus bangun ya? Aku jam 8 malam. Jam Jam 8 atau jam 9 aku udah tidur. Iya, jadi bangun jam 4. Oh Setengah gitu. 5, iya. Oh jam 4, oh karena mau larinya pagi Larinya ya? pagi kan harus siap-siap bekal anak dulu, sarapan dulu gitu. Agak sulit sih kalau buat Jam 9 tuh udah paling Oh jam 9 udah paling malam? malam. Oh jadi nggak ada kayak nongkrong gitu? Malam minggu nongkrong dong? Enggak. Oh jadi memang karena fokus, ya benar-benar fokus Kan ya? sebenarnya nongkrong juga nggak selalu harus malam kan. Oh kalau Mbak. pelari nongkrongnya pagi ya? Kalau iya Habis lari ya? Atau misalnya kayak minggu siang acara bersama sama keluarga kan sebenarnya bisa digeser. Oh gitu, itu tips juga nih sahabat BCLF. Jadi kalau misalnya mau activity pagi ya kegiatannya pagi, malamnya Iya, kita early itu, sleep ya. Iya bisa lah, itu bisa diatur lah. Nah bisa diatur. Oke sahabat BCLF, udah mulai agak panas nih ya Mbak Devi. Kita agak pindah ke dalam nanti Mbak Boleh? Devi ya. Ayo, yang paling penting adalah konsisten. Jadi disiplin itu udah jadi daily habit. Apa sih kadang yang dilupakan oleh pelari-pelari itu Mbak? Ternyata dengan olahraga aku merasa sehat, aku bisa sembuh dari asma.